Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3 Bersatu Kita Teguh pada materi adaptasi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita masuk pada penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan dan hewan, coba adik-adik mengamati sekitar lingkungan adik-adik di mana setiap tumbuhan dan hewan pasti memiliki ciri khusus masing-masing. Nah, ciri khusus ini merupakan bentuk adaptasi tumbuhan maupun hewan terhadap lingkungan hidupnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai adaptasi tumbuhan dan hewan, mari simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian adaptasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi merupakan perubahan diri makhluk hidup agar sesuai atau dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungannya. Nah, adaptasi pada tumbuhan dan hewan merupakan kemampuan yang dimilikinya agar dapat bertahan hidup memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi yang pertama adalah untuk melindungi dirinya dari pemangsa, kemudian untuk mempertahankan diri dari berbagai kondisi lingkungan, serta untuk dapat memperoleh makanan. Adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan adalah bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, adaptasi pada tumbuhan dibedakan menjadi 6. Yang pertama, adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan kering disebut sebagai xerofit. Adapun contoh tumbuhannya yaitu kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan cucur bebek. Bentuk adaptasi kaktus yaitu memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian yang kedua adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan air. Sebutan untuk tumbuhan yang dapat hidup di dalam lingkungan air adalah hidrofit, di mana hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di dalam air dan memiliki batang berongga untuk mengambil udara. Adapun contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai dan eceng gondok. Kemudian adaptasi tumbuhan pada lingkungan berkadar garam tinggi yang disebut sebagai halofit. Adapun contohnya adalah tumbuhan bakau, di mana tumbuhan bakau ini agar tetap dapat bertahan hidup, ia memiliki kelenjar di bawah daun untuk mengeluarkan kadar garam berlebih. Kemudian yang keempat adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup pada lingkungan lembab disebut sebagai hidrofit. Adapun contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Kemudian yang kelima adalah adaptasi tumbuhan pada lingkungan yang miskin nitrogen. Adapun contoh tumbuhannya adalah kantong semar dan venus, di mana untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, kantong semar dan venus merangkap serangga untuk diambil nitrogennya. Kemudian yang keenam adalah adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan untuk melindungi dirinya tidak dapat bergerak atau berpindah tempat seperti hewan ataupun manusia. Nah, adapun contohnya untuk tumbuhan dapat melindungi dirinya adalah seperti mawar yang memiliki duri, nangka yang memiliki getah, serta bambu yang memiliki rambut halus dan nanas yang memiliki daun yang tajam. Kemudian adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan adalah bentuk adaptasi yang dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Adapun adaptasi pada hewan terbagi atas 3, yaitu adaptasi morfologi atau penyesuaian bentuk tubuh, di mana adaptasi morfologi merupakan penyesuaian yang dilakukan pada bentuk tubuh atau alat-alat tubuhnya yang terjadi karena faktor yang berhubungan dengan lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yang bisa diamati adalah perbedaan bentuk paruh pada burung, perbedaan bentuk kaki pada hewan yang hidup di air dan di darat, serta aneka jenis bentuk mulut pada serangga. Kemudian yang kedua, adaptasi pada hewan adalah adaptasi fisiologi. Berbeda dengan adaptasi morfologi yang dapat diamati dengan mudah, adaptasi fisiologi tidak dapat diamati secara langsung. Hal ini disebabkan karena adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat-alat atau organ dalam tubuh makhluk hidup yang terjadi terhadap lingkungannya.
Adapun salah satu contoh adaptasi fisiologi adalah unta yang hidup di daerah kering memiliki urin yang berwarna pekat dan kotoran yang kering. Kemudian adaptasi yang ketiga pada hewan adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah salah satu adaptasi yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari musuh, predator lain, atau melawan saat berkelahi dengan hewan lain. Adapun beberapa contoh adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan, yang pertama adalah adaptasi yang dilakukan oleh bunglon yang disebut dengan mimikri, di mana bunglon dapat mengubah bentuk atau warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Kemudian yang kedua adalah adaptasi yang dilakukan oleh cicak yang disebut dengan autotomi, di mana cicak dapat memutuskan ekornya apabila merasa terancam dari musuhnya sehingga musuh dapat teralihkan perhatiannya dengan ekor yang diputuskan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi yang dilakukan oleh kura-kura yang disebut dengan hibernasi atau proses tidur khusus pada musim tertentu. Kemudian yang keempat adalah adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh cumi-cumi dengan menyemprotkan tinta hitam sehingga air berubah menjadi gelap untuk dapat menghindar dari musuhnya ketika ia merasa terancam. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi pada belalang, di mana belalang dapat melakukan adaptasi dengan hinggap pada tempat-tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya sehingga musuhnya kesulitan dalam mencarinya karena dia sama dengan warna tempat yang ia hinggapi. Adapun kesimpulan pada pembahasan kita pada materi kali ini yaitu adaptasi merupakan perubahan diri pada makhluk hidup agar sesuai atau dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungannya. Nah, adaptasi pada hewan terbagi atas tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi tingkah laku, dan adaptasi fisiologi. Sedangkan adaptasi pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan lingkungannya dan cara melindungi diri, yaitu adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering, lingkungan air, lingkungan berkadar garam tinggi, lingkungan lembab, lingkungan miskin nitrogen, serta adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan paparkan pada materi kita kali ini. Adapun kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.